Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tisha Nandar Ayu, NIM 19332010. Saya dari Prodi Pendidikan Tari Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya ingin membacakan hasil presentasi saya dalam mata kuliah Sosiologi Tari yang berjudul tentang tari komunal. Batasan tari. Seni tari dapat dikatakan sebagai kesenian universal, maksudnya adalah kesenian ini terdapat dan dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat di seluruh dunia. Seni tari juga sering dikatakan sebagai cabang kesenian yang sangat tua dan menari merupakan aktivitas yang paling dekat dan lekat dengan kehidupan manusia. Alasannya, kesenian ini adalah gerak dan alat ungkap yang paling penting dari kesenian ini adalah tubuh manusia itu sendiri. Menari atau menari-nari sesungguhnya bisa dan biasa dilakukan oleh setiap orang. Akan tetapi, perlu disadari bahwa secara koreografis atau susunan tari, menari-nari berbeda dengan menari. Menari adalah bergerak mengikuti pola-pola koreografi dan menggunakan teknik gerak yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, hingga kini masih ada anggapan di kalangan masyarakat luas bahwa menari adalah sebuah aktivitas budaya yang khusus dan sulit. Tari hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tertentu yang telah terlatih secara khusus, yaitu penari. Sebuah batasan tari tidak cukup hanya dilihat berdasarkan gerak atau visualisasinya saja, seperti misalnya sifat gerakannya atau abstrak imitatif, kualitas gerakannya, gemulai, keras, ringan, berat, intens, sambar, elemen-elemen pendukungnya, atau yang disebut iringan musik, rias, dan busana, dan lain sebagainya. Namun, tari harus dilihat pula aspek-aspek lainnya seperti norma, nilai, atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat pendukung tarian yang bersangkutan. Batasan komunal. Istilah komunal mengandung gagasan kesatuan hidup setempat atau suatu kelompok orang yang hidup bersama di suatu wilayah. Kesatuan hidup setempat merupakan kesatuan-kesatuan yang tidak semata-mata ada karena ikatan kekerabatan, tetapi karena ikatan tempat tinggal. Secara konkret, kesatuan hidup setempat selalu menempati satu wilayah tertentu. Batasan tari komunal. Tari komunal pada intinya merupakan kesenian yang dimiliki oleh orang banyak atau suatu masyarakat dan ditujukan untuk kepentingan kolektif dari anggota masyarakat itu sendiri. Tari komunal dapat diartikan sebagai tarian yang merupakan milik kolektif dari warga masyarakat kampung dan desa atau kelompok etnis. Dalam realitasnya, tarian ini tidak selamanya ditarikan secara kelompok. Bahkan ada banyak tari komunal yang ditarikan oleh satu orang atau sebagai penari utama. Namun, kehadiran tarian ini tetap melambangkan atau mencerminkan rasa kebersamaan dari masyarakat pendukungnya. Tarian komunal pada umumnya dilakukan sebagai bagian dari upacara adat, keagamaan, dan kegiatan kebudayaan lainnya yang sudah mentradisi. Fungsi tari komunal. Fungsi utama tarian komunal pada umumnya untuk keperluan ritus spiritual, sosial, dan kultural dari masyarakat setempat. Tari komunal juga bukan semata hanya tari upacara, namun ada juga fungsinya sebagai hiburan. Mungkin hal itu terjadi karena ada pergeseran fungsi tari. Jadi, yang dimaksudkan dengan tari komunal adalah segala aktivitas tari yang melibatkan instrumen atau struktur sosial kemasyarakatan, baik atas dasar kepentingan bersama dalam komunitas maupun kepentingan individual. Seperti akan disinggung lagi di bawah ini, aktivitas individual seperti upacara pernikahan dan kematian yang disertai pertunjukan tarian umumnya melibatkan instrumen sosial. Ciri-ciri tari komunal. 1. Diadakan untuk kepentingan komunitas. Artinya, tarian ini pada umumnya merupakan perwujudan ekspresi rasa kebersamaan anggota komunitas dan orang luar di komunitas itu sendiri. Kedua, melibatkan sistem sosial yang telah ada. Artinya, seperti para tetua adat dan penghulu, tokoh agama, atau bisa disebut dengan kiai, pendeta, pemangku, perangkat desa, atau bisa disebut juga dengan kepala desa, ketua rukun kampung, seniman, dan lain-lainnya yang telah lama terbangun di lingkungan masyarakat setempat. Ketiga, pengabdian sosial dan lingkungan. Keempat, ditarikan oleh satu atau banyak orang. Artinya, tarian komunal melibatkan banyak orang karena diadakan atas kebutuhan orang banyak.
Namun, tidak berarti tari komunal selalu dilakukan secara beramai-ramai. Ada sejumlah tari komunal di negeri ini dan juga di luar negeri yang dimainkan oleh satu orang. Yang kelima, dilaksanakan secara spontan atau terencana. Artinya, tarian komunal bisa berupa tarian formal atau bisa disebut juga dengan tarian yang serius dengan struktur yang jelas, dan tarian informal atau bisa disebut dengan menari-nari dan sejenisnya yang tidak memiliki bentuk yang baku. Yang keenam, menampilkan rasa solidaritas dan keakraban. Artinya, suasana yang biasanya terlihat dalam peristiwa tari komunal adalah suasana kebersamaan dan keakraban, cenderung homogen atau adanya ekspresi solidaritas sosial yang kental. Partisipasi. Tari komunal adalah salah satu budaya tari yang lebih mengedepankan partisipasi masyarakat pendukung daripada kemampuan teknik menari mereka. Partisipasi masyarakat yang dimaksudkan di sini adalah keterlibatan warga masyarakat pendukung, baik langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa tari yang telah terjadi. Keterlibatan dari para partisipasi atau penonton dan pemain inilah yang lebih dipentingkan ketimbang untuk menampilkan keterampilan menari yang akan menyenangkan penonton. Nilai partisipasi inilah yang kemudian menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan apakah suatu tarian lebih merupakan tarian tontonan atau tari komunal. Aturan-aturan. Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam tari komunal tidak ada aturan-aturan teknik yang bersifat baku dan mengikat yang harus diikuti oleh setiap partisipan. Aturan-aturan yang ada pada umumnya bersifat kebiasaan, baik yang menyangkut bentuk dan struktur tarian maupun yang berkaitan dengan teknis penampilan, seperti rias, busana, musik iringan, ataupun perlengkapan lainnya yang digunakan penari. Dengan demikian, aturan, norma, atau nilai-nilai tarian pun bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan sosial budayanya. Baiklah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dari saya. Saya ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.